Hai, balik lagi di Mari Share bersama Bidan Mariza. Di video kali ini aku mau membahas soal dan pembahasan UKOM Bidan nih ya, topiknya tentang komunitas setelah kemarin kita bahas mengenai KB ya. So, tanpa berlama-lama, yuk kita ke soal dan pembahasannya. Pertanyaannya adalah, peran apakah yang dilakukan bidan pada kasus tersebut? Di sini kata kuncinya, bidan melakukan KIE tentang gizi seimbang dan kebutuhan nutrisi ibu nifas ya. Jadi jawabannya adalah yang B, pendidik. Nah, kalau kita lihat ya, soal itu adalah tentang peran bidan ya. Jadi ada beberapa peran bidan ya, di antaranya adalah pendidik. Peran bidan sebagai pendidik itu adalah memberikan penyuluhan di bidang kesehatan ibu dan anak. Jadi memberikan konseling atau edukasi ya PNKes kepada ibu ya, kepada kader, kepada mahasiswa bidan, kepada nakes lain gitu. Kemudian peran bidan sebagai pelaksana ya, memberikan pelayanan kebidanan dengan menggunakan asuhan kebidanan ya. Jadi kayak asuhan kebidanan ibu hamil, ibu bersalin seperti itu. Kemudian pengelola ya. Bidan mengelola kegiatan kebidanan di komunitas ya. Di sini bidan berpartisipasi mengajak masyarakat. Kemudian peneliti, bidan mengkaji perkembangan kesehatan pasien yang dilayani ya, dan perkembangan keluarga serta masyarakat ya. Bidan juga melakukan riset ya, atau mencari keterbaruan ilmu ya, baik secara mandiri, kolaborasi maupun rujukan. Kemudian peran bidan sebagai pemberdaya ya, bidan itu melibatkan individu, keluarga, dan masyarakat untuk memecahkan masalah kesehatan. Kemudian pembela klien, bidan memberikan informasi dan sokongan kepada individu agar dapat membuat keputusan yang terbaik ya. Di sini bidan juga bisa sebagai pembela klien di depan hukum. Kemudian selanjutnya sebagai kolaborator ya, bidan berkolaborasi dengan berbagai disiplin ilmu ya, baik lintas program maupun lintas sektoral. Contohnya ya, misal ditemukan kasus stunting nih, nah bidan berkolaborasi dengan ahli gizi misalnya untuk memberikan makanan yang tinggi protein, kemudian dengan dokter dan lain sebagainya. Kemudian sebagai perencana ya, bidan melakukan bentuk perencanaan pelayanan kesehatan, pelayanan kebidanan individu dan keluarga, serta berpartisipasi dalam program tersebut. Soal kedua, apakah jenis kegiatan yang dilakukan oleh bidan pada kasus tersebut? Di sini kata kuncinya adalah bidan memberikan simulasi dan role play tentang sanitasi lingkungan, kemudian PHBS, dan pemberian gizi balita terhadap ibu-ibu. Jadi jawabannya yang C, health promotion. Nah, di sini kita bicara mengenai ruang lingkup pelayanan kebidanan di komunitas ya. Ada promotif atau peningkatan kesehatan. Ya, jadi seperti edukasi ya, makanan-makanan yang bergizi seimbang, kemudian tanda bahaya hamil, tanda bahaya bersalin seperti itu. Kemudian pencegahan atau preventif ya. Ini contohnya adalah pemberian tablet besi misalnya pada ibu hamil. Kemudian deteksi dini komplikasi dan pertolongan gadar, meminimalkan kecacatan, memulihkan kesehatan atau rehabilitasi, kemudian kemitraan dengan LSM setempat, kemudian ormas, organisasi sosial, dan kelompok masyarakat yang melakukan upaya untuk mengembalikan individu ke lingkungan keluarga dan masyarakat. Oke, soal yang selanjutnya ya. Apakah yang harus dipersiapkan keluarga pasien untuk persalinan di rumah? Kata kuncinya adalah setiap kali mau melakukan pertolongan persalinan di rumah pasien, bidan desa akan meminta keluarga pasien untuk melakukan persiapan persalinan. Oke, kita lihat satu-satu optionnya ya. Tempat tidur yang empuk, ini kurang tepat ya, karena untuk tempat tidur itu yang diutamakan adalah yang datar. Kemudian penerangan yang cukup oke, ruangan yang luas dan ber-AC ya, ini kurang ya, karena yang ber-AC itu bisa menyebabkan bayi hipotermi. Kemudian peralatan mandi untuk keluarga juga kurang tepat, karena yang dibutuhkan hanya untuk ibunya saja, untuk ibu bersalin.
Kemudian meja untuk meletakkan makanan juga kurang tepat ya. Jadi jawabannya adalah yang B, penerangan yang cukup. Hal-hal yang harus dipersiapkan ya jika persalinan di rumah itu apa aja ya. Ruangan yang bersih, aman, nyaman. Kemudian makanan dan minuman untuk ibu yang akan melahirkan. Tempat tidur yang dapat dicapai dari dua sisi. Kemudian penerangan yang cukup, peralatan untuk perawatan bayi baru lahir seperti penghangat dan lain sebagainya. Kemudian peralatan mandi dan kebersihan tempat atau meja untuk meletakkan peralatan ya. Untuk meletakkan alat kesehatan sebaiknya ada sarana telekomunikasi ya, biar mempermudah bidannya kalau ada peran kolaborasi atau rujukan. Ya. Kemudian tersedianya pakaian bayi dan pakaian ibu yang bersih. Selanjutnya tempat sampah atau kantong plastik serta ember untuk klorin atau deterjen. Oke, soal selanjutnya, apakah tempat pelayanan yang merupakan kombinasi antara rumah pasien dan unit kesehatan sesuai kasus tersebut ya. Jadi di sini soalnya adalah bidan desa bertugas di sebuah desa pelosok ya. Kemudian adat dan kebiasaan ibu hamil itu berpantang makanan tertentu. Bidan ingin memberikan pelayanan kombinasi antara rumah pasien dan unit kesehatan agar semakin banyak persalinan yang ditolong oleh bidan. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Domiciliary in and out atau domino. Nah, domino ini ya adalah pertolongan asuhan persalinan di komunitas ya. Pertolongan persalinan domino atau domiciliary in and out memiliki karakteristik sebagai berikut. Pelayanan kombinasi antara rumah pasien dan unit kesehatan. Bidan dipanggil saat ada atau mulai tanda persalinan. Bila ada penyimpangan dapat segera ditangani. Dan yang terakhir adalah bila persalinan tidak ada komplikasi, ibu dapat pulang 2-6 jam postpartum atau esok harinya. Soal selanjutnya ya, apakah kerugian dari persalinan domino sesuai kasus tersebut ya. Di sini masyarakatnya sebagian besar bersalin di rumah dan ditolong dukun bayi ya. Bidan mau melakukan persalinan domino tapi masih mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan. Jadi kita lihat satu-satu nih. Kalau kontak dengan kegiatan rumah sakit sedikit itu kelebihan ya. Gangguan kehidupan keluarga sedikit atau minimal juga kelebihan. Resiko tertunda ke rumah sakit karena jarak jauh, ya ini kerugian ya. Bidan tetap dapat mempertahankan keterampilan menolong persalinan, ini kelebihan. Pilihan alternatif untuk ibu yang tidak memenuhi persyaratan persalinan juga kelebihan. Jadi jawabannya adalah yang C, resiko tertunda ke rumah sakit karena jarak yang jauh. Ini adalah keuntungan dan kerugian dari persalinan domino ya. Kelebihannya, pelayanan berkesinambungan antara komunitas dan dokter. Kemudian kontak dengan rumah sakit sedikit, gangguan kehidupan keluarga sedikit atau minim ya, mudah memperoleh fasilitas untuk pertolongan emergensi. Pilihan alternatif untuk ibu yang tidak memenuhi persyaratan persalinan di rumah. Kemudian bidan juga tetap dapat mempertahankan keterampilan menolong persalinan. Sedangkan kekurangannya adalah resiko tertunda ke rumah sakit karena jarak yang jauh jika terjadi komplikasi. Kemudian kerugian selanjutnya adalah merepotkan waktu pulang ke rumah dari rumah sakit setelah persalinan. Oke, itu dia beberapa soal dan pembahasan ya mengenai topik komunitas pada video kali ini. Semoga membantu. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan komen ya saran-saran dan ide mau habis ini tuh bahas konten tentang soal dan pembahasan UKOM, topik apa lagi. Oke, see you next time on my next video. Dadah!